sebentar. Oke ya, kita mulai ya. Kita berdoa dulu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Puji syukur padamu ya Bapa atas kasih-Mu, atas berkat-Mu, kami semua masih diberikan kesehatan yang baik, masih diberikan berkat yang baik padamu ya Bapa. Dan pada malam hari ini kami berjumpa walaupun lewat online. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa malam hari ini kami akan menerima akan firman-Mu dan juga bisa saling sharing satu dengan yang lain. Bapa, berikanlah firman-Mu kepada tiap kami masing-masing melalui Ailim yang akan membawakannya, agar firman-Mu ini dapat menjadi panduan untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ailim, silahkan. Boleh di-unmute ya? Ya, oke. Oh, nggak nyanyi dulu, El, langsung ya? Iya, Oke. nggak apa-apa, langsung aja. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu pada kami sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat, baik jasmani dan terutama rohani yang Tuhan limpahkan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan renungan dari firman-Mu. Berkatilah dan jamalah hati kami, agar kami dengan rendah hati menerima setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tema kita pada malam hari ini, dahsyatnya kekuatan orang percaya. Bacaan diambil dari Matius 21 ayat 18 sampai 22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan dia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Yang menjadi nats pada malam hari ini, Matius 21 ayat 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Pergumulan apa yang Bapak Ibu hadapi saat ini? Mungkin Bapak Ibu sedang bergumul dengan sakit penyakit yang tak sembuh-sembuh, masalah ekonomi keluarga yang tak kunjung membaik, atau kemerosotan dalam hal keuangan. Masalah anak-anak yang makin susah diatur,
dan masalah-masalah pelik lainnya. Kekuatan kita sebagai manusia sangat terbatas. Ada kalanya kita merasa tidak kuat lagi menghadapinya. Di saat-saat seperti itu, kita membutuhkan kekuatan ekstra, yaitu doa. Mungkin kita berkata bahwa masalah-masalah itu sudah kita bawa dalam doa setiap hari. Tapi mengapa sampai hari ini, terakhir dalam bulan Agustus, sepertinya doa-doa itu menguap begitu saja di udara dan tidak ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan. Dan tidak segera melihat jawaban, kita mulai bimbang dan berputus asa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apabila kita berdoa kepada Bapa dalam namanya dengan sungguh-sungguh dan tidak bimbang, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Doa yang disertai iman dapat menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri kita yang terbatas. Dapat memindahkan gunung-gunung persoalan yang mencoba menghalangi atau menutup janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dengan kata lain, doa yang disertai iman dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup ini. Seperti yang tertulis di dalam Yakobus 5, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Karena itu, jangan pernah menyerah dan berputus asa. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Di dalam Lukas 18 ayat 7. Setiap persoalan, besar atau kecil, pasti ada jalan keluarnya di dalam Tuhan. Namun hal yang penting yang menjadi rahasia doa adalah kita harus selalu menjaga sikap hati dan tetap tinggal di dalam firman-Nya. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Tidak sedikit orang percaya menganggap remeh dan sepele kekuatan doa. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Doa menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri manusia yang terbatas. Kekuatan doa sanggup menembus kemustahilan. Doa adalah senjata ampuh mengalahkan musuh dalam bentuk apapun. Masalah atau percobaan, doa mampu menggetarkan hati Tuhan, sehingga Ia bertindak memberikan pertolongan dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Supaya doa kita berkuasa dan mendatangkan kekuatan, kuncinya adalah kita harus dalam posisi benar di hadapan Tuhan. Dosa harus dibereskan, karena dosa adalah penghalang utama dosa sampai ke hadirat Tuhan. Seperti di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya
tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jangan goyah iman, meski keadaan seolah-olah belum berubah. Amin. Diserahkan pada Elkana kembali. Ya, terima kasih Pak Elim ya atas firman-Nya. Jadi malam hari ini kita bicara tentang doa. Iya. Nah, buat Bapak Ibu, adakah yang ingin sharing dari pengalaman berdoa ya? Mungkin berdoa ya sudah menjadi biasa atau sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai orang Kristen gitu ya. Pagi doa, doa makan, pagi, siang, sore, doanya sama apa enggak tuh? Nah, terus doa malam kan ya, sebelum tidur kita doa lagi. Nah, apakah ada pengalaman mungkin secara spiritual, secara khusus ya, tentang doa pada Tuhan? Silakan. Adakah yang ingin sharing? Radang? Pak Setiadi, boleh? Ya, Silakan Om. Satu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan yaitu ketika adik ayah saya meninggal, ya saya panggil ceknya. Pada waktu mau pemakaman itu, langit gelap gulita, mau turun hujan besar. Pada waktu itu dipimpin oleh pendeta dari Jalan Semarnya, saya juga kurang tahu siapa namanya. Tapi kami sama-sama waktu itu saya mengusulkan untuk Pak, yuk kita berdoa dulu sebelum kita berangkat. Berdoalah di sana bersama-sama dengan pendeta itu. Lalu kami berangkat dan pada saat pemakaman ada satu keheranan yang sangat luar biasa bahwa tiba-tiba matahari itu bersinar dan ternyata hujan tidak turun. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa dan memang saya salut kepada Pak Ainin bahwa doa yang benar itu ya dan amin bagi siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu saja yang saya bisa bagikan. Terima kasih, Elkan. Terima kasih, Om Setiadi. Terima kasih. Yang lainnya? Ibu Widya? Iya, kalau menurut sharingnya apa ya, bahwa kalau kita berdoa, menurut saya kalaupun doa kita belum dijawab sekarang, bukan berarti tidak terjawab. Mungkin ya bagi Tuhan sebentar lagi itu yang waktu yang tepat untuk kita diberikan jawaban doa yang sesuai dengan keinginan kita kali. Jadi belajar percaya kalau Tuhan itu pasti memberikan jawaban doa kita itu tepat waktu dan waktunya Tuhan.
itu aja sih Pak Elkana. Ya betul banget ya. Mungkin kan kita secara manusia mungkin ya, kalau pengen tuh semua permohonan kita itu dikabulkan, gitu ya. Tapi ketika kita doa sama Tuhan dan memang mempercayai semua indah pada waktunya, permohonan itu mungkin saat ini, mungkin 1 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi ke depan, bahkan saat ini juga dikabulkan, ya ketika itu terjadi kita mengucap syukur sama Tuhan sih. Bukannya bersungut-sungut, bukannya malah menjadi meninggalkan doa, gitu ya. Iya. Ya, terima kasih. Thank you. Mungkin saya kali ya, ini ada satu artikel sebenarnya, ini dari Selisih. Ini sebenarnya apa sih makna dari kata doa? Jadi ada orang nih mengatakan bahwa doa adalah sarana memohon sesuatu kepada Allah. Mungkin kita berpikirnya demikian ya, doa adalah sarana memohon sesuatu kepada Allah. Jawaban itu meski tidak salah, namun belum lengkap. Kenapa sih belum lengkap? Kalau misalnya kita tidak memiliki kebutuhan, gitu ya, contohnya misalnya sudah terlengkapi semua, gitu. Hasil, kita tidak akan berdoa. Sebenarnya doa itu lebih dari sekedar memohon. Doa adalah hati dan pikiran yang diarahkan kepada Allah. Yaitu dalam Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Nah, ini tuh ayat ini bagus juga ternyata ya, di Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7 ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, jadi doa itu bukan hanya sekedar memohon saja, tapi ada ucapan syukur. Yang penting adalah komunikasi kita dengan Allah. Itu ya, mungkin itu sharing dari saya. Bapak Ibu, yang lain mungkin ada pengalaman lainnya? Om Suryadi? Pada diem semua nih sekarang. Atau Om Ailimnya sendiri deh yang bawain firmannya deh. Nah, gimana pengalaman doanya nih? Rajin nggak? Aduh, ya rajin lah. Sama. Kalau pengalaman saya ya, emang gimana Om? Saya sih emang dari tahun 2000, sebetulnya dari 2011 ada keinginan ya, yang sampai saat ini juga belum terwujud sebetulnya. Tapi saya sih berpikir jadi bukan istilahnya Tuhan kenapa kayak begini gitu. Tapi saya berpikir lain, mungkin Tuhan punya rencana lain, belum saatnya. Sampai saat ini juga emang belum terwujud gitu. Tapi tetap saya selalu berdoa kalau emang rencana Tuhan pasti ini terwujud. Tapi kalau enggak, biarkanlah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada hal satu sih yang belum sampai saat ini juga belum kelar gitu. Cuman tetap saya tetap berdoa tetap. Cuman ya udah biarkanlah rencana Tuhan yang boleh terjadi buat saya. Tapi saya mensyukuri juga semua kejadian ini mungkin hikmat Tuhan buat saya. Oh belum waktunya. Padahal saya kalau ngomong jujur udah 9 tahun ini urusan. Itu aja ya. Maka tadi Ibu Idia bilang ya, semua akan indah pada waktunya. Tenang saja. Iya.
saya aminin itu. Amin. Makanya saya tetap berdoa kalau emang rencana Tuhan terus. Walaupun istilahnya belum terjadi setahun lagi atau berapa tahun, ya tetaplah saya selalu berdoa, biarin rencana Tuhan aja. Betul. Oke. Adakah yang lain? Ada Bapak Hadi? Bapak Hadi? Halo? Ya, suaranya jelas ya? Jelas. Ya, sama ya. Semua juga seperti Pak Airin bilang, Ibu Idia bilang, terus tadi pasti itu juga mengatakan yang sama gitu ya. Dan Elkana pun tadi mengatakan yang sama ya, bahwa kita pasti semua yang kita lakukan didasari atau didahului dengan berdoa gitu. Supaya kita dalam melakukan segala sesuatu ya minta pimpinan Tuhan gitu ya. Menempatkan Tuhan pada garda terdepan dulu gitu. Sebelum kita melangkah, ya itu sudah pasti gitu ya, kita lakukan. Cuman permasalahannya adalah apakah itu akan terwujud dalam waktu singkat atau waktu yang lama. Ini yang perlu, yang jadi apa ya namanya ya? Jangan sampai membuat kita tuh putus asa gitu. Kok doa kita belum dijawab gitu. Tentu kan Tuhan mempunyai cara, mempunyai jalan sendiri gitu, bukan kita pengen A langsung Tuhan jawab A, belum tentu gitu. Mungkin Tuhan jawabnya jawaban C atau D, padahal tujuannya ke A. Itu udah saya pikir hampir semua di sini yang ikut Zoom ini pasti mengalami hal yang sama deh. Pasti mengalami hal yang sama gitu. Ketika kita berdoa A, ternyata dijawabnya B sama Tuhan. Ketika kita minta B, ternyata jawabannya C. Jauh dari perkiraan kita. Pasti kita semua mengalami hal yang sama. Permasalahannya adalah apakah kita mau mensyukuri atau mau mendumbang. Kalau kita mensyukuri, mengamini, kita jalani saja gitu. Itu aja mungkin Oke, Bapak Ibu, ada mungkin yang lain yang ingin sharing? Ya, kalau saya boleh. Ya, boleh Om. Jadi sebenarnya kita kan kalau doa itu minta untuk diri kita ya, keluarga, untuk anak, untuk istri, untuk saudara kita, untuk saudara seiman. Sebenarnya itu berapa persen itu dari doa kita? Sebenarnya Tuhan juga mau bahwa kita mendoakan orang lain. Kan? Ada syafaat yang dinaikkan. Jadi bukan untuk kebutuhan sendiri saja. Jadi ada doa syafaat dalam doa itu yang mungkin untuk kebutuhan sendirinya mungkin hanya berapa persen. Saya pikir kan manfaatnya besar gitu. Kalau kita bisa berdoa syafaat. Misalnya kita berdoa untuk saudara seiman, untuk pendeta kita, untuk kawan kita, untuk mereka yang mau ujian dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu, bahwa syafaat itu harus, menurut saya, harus dinaikkan dalam doa-doa kita, selain doa-doa pribadi. Terima kasih Pak Etan. Oke. Mungkin cukup jelas ya, Ibu ya, bahwa doa bukan hanya sekedar kewajiban, bukan hanya sekedar rutinitas biasa, tapi ketika kita mengimani, ketika kita berkomunikasi benar-benar dengan Allah gitu ya, dan juga mau berserah bagaimana perjalanan bersama dengan Allah gitu ya, berserahnya jadi bukan hanya sekedar memohon, tapi benar-benar semua indah pada waktunya. Nah itu ya yang harus kita
amini bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita berjalan bersama dengan Allah, ya begitulah adanya gitu ya. Bukannya kita berdoa hanya memohon saja dan ketika nggak dikasih mengeluh. Nah itu bukan menjadi berkat buat diri kita, bahkan untuk sekitar kita. Oke, Bapak Ibu, mau doa syafaat ya. Ini ada beberapa pokok doa yang akan kita bawakan. Sebentar. Share screen. Oke. Ini ada 5 pokok doa yang tadi udah di share juga sama Pak Rahmadi. Yang pertama, mendoakan almarhum Pendeta Emeritus John Ten ya. Nanti pasti Adi. Oke, Om ya. Keluarga mungkin ya. Siapa? Oh iya, mungkin keluarga ya. Sorry. Iya. Oke. Yang pertama nanti sama Om Setiadi ya. Lalu yang kedua, mendoakan jemaat-jemaat kita yang sakit. Bu Idia. Iya. Siap, Pak. Siap, Yang Pak. ketiga, yang ketiga mendoakan untuk penekanan penyebaran COVID-19 karena sekarang ini meningkatnya selama seminggu terakhir ya cukup signifikan, terutama kalian juga untuk mendoakan ibadah kita ya, ibadah onsite atau online, karena ini akan terpengaruh juga karena penyebaran COVID ini di pekerjaan, mungkin usaha, juga sekolah. Bapak Dadang? Siap. Oke. Lalu yang keempat, mendoakan tentang Indonesia, untuk pemerintah, ekonomi, sosial, ekonomi, bahkan politik. Om Suryadi? Boleh ya Om Suryadi? Lalu yang terakhir, mendoakan untuk pelayanan khususnya di GKI Pasir Koja dalam masa pandemi ini. Pelayanan yang kreatif dan juga dapat menyentuh atau menjangkau dalam kebaktian-kebaktian jemaat yang ada. Gitu ya, Ibu Chandrawati. Ya. Oke. Sama sekalian nanti penutup aja sekalian Ibu ya. Kanan nutup atuh. Ya sudah boleh. Oke, baik. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Silakan Om Setiadi. Baik. Tuhan Bapa kami dalam surga lah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami ingin bersama-sama mendoakan untuk keluarga Pendeta Emeritus John Ten yang dipanggil pulang oleh Tuhan pada hari kemarin. Tuhan pilih keluarga ini, Aldo dan istrinya, supaya diberikan ketabahan dan kekuatan atas kepergian Pendeta John Ten ke pangkuan Bapa di surga. Kami berdoa bagi kehidupan keluarganya selanjutnya, sambil Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan memberkati jemaat, ngupasan juga yang sebagai di mana Pak John juga pernah menjadi gembala sidang di sana. Tuhan juga akan peliharakan mereka satu persatu. Anggota jemaat di sana, baik dalam usahanya, maupun dalam mata pencaharian, maupun dalam studi, dan semuanya kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi istri Pak John, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, dan sukacita daripada Tuhan bahwa perpisahan ini untuk sementara saja, tapi nanti di kemudian hari
kita akan bertemu kembali. Pada saatnya masing-masing kita dipanggil oleh Tuhan ke pangkuan Bapa di surga. Kuatkanlah keluarga ini, peliharakan mereka supaya tetap menjadi saksi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kembali kami bersatu hati mendoakan bagi jemaat GKI Pasir Koja yang dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan Engkau akan beserta dengan Ibu Rosiani dan Ibu Natalia. Terus Tuhan dampingi di dalam usaha untuk kemoterapi. Kami percaya Tuhan yang akan terus memberkati, memberikan kekuatan, penghiburan kepada ibu-ibu ini di dalam keadaan sakitnya. Tapi kami percaya Tuhan, pengharapan pada Engkau tidak akan sia-sia. Tuhan tolong juga semua obat-obatan, semua suster, semua dokter yang melayaninya. Kiranya Tuhan juga yang akan menyertai. Kami percaya Tuhan, tangan kuasa-Mu cukup untuk menjangkau Ibu Natalia dan Ibu Rosiani. Kami juga berdoa Tuhan pada malam hari ini untuk Pak Koko dan Pak Suryadi yang harus cuci darah di dalam 1 minggu 2 kali. Kami percaya itu juga bukan perjalanan yang mudah Tuhan. Tetapi bersama dengan Engkau memampukan dua bapak-bapak ini untuk memiliki kekuatan yang berasal dari Engkau. Engkau memberikan terus sukacita, memberikan dorongan Tuhan, semangat, pengharapan kepada Engkau juga tidak sia-sia. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menyertai bapak-bapak ini di dalam setiap cuci darah yang dilakukannya. Engkau selalu memberikan kesehatan, memberikan terus dukungan keluarga yang terus-menerus, sehingga memiliki sukacita dan kekuatan untuk bapak-bapak ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong. Ya, terima kasih. Sendiri yang akan memberikan keajaiban yang Tuhan berikan kepada bapak-bapak. Kami juga berdoa Tuhan pada malam hari ini untuk Ibu Lili Lesmana, untuk Bapak Hartono yang di dalam pemulihan kesehatannya. Kami percaya juga Tuhan, Roh Kudus Tuhan dan tangan Tuhan, bilur-bilur Tuhan pasti menjamah Bapak dan Ibu yang sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan menolong keluarganya, menolong semua dokter, semua suster, semua obat-obatan yang dimakannya. Kiranya Tuhan yang akan menolong. Tuhan, kami berdoa juga untuk Pak Jalia Arifin. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong di dalam masa tuanya. Engkau akan memberikan tempat yang baik ketika menjalani hari-hari tuanya. Ketika Alzheimer itu terus merongrong dia. Tapi kami percaya tangan dan kekuatan Tuhan yang selalu ada dan senantiasa menaungi Pak Jalia Arifin. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong. Engkau akan menolong juga Ibu Eliawati di dalam usia lanjutnya. Tuhan yang akan menolong. Terus topang Tuhan, agar Ibu Eliawati juga memiliki kekuatan dan sukacita di dalam menjalani masa tuanya. Kami percaya semua keluarga akan mendorong dan terus memberikan motivasi yang baik. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan beracara bagi semua jemaat GKI Pasir Koja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa yang tidak sempurna ini. Allah Bapa yang ada di dalam surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, di mana kami akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Pada saat ini Bapa, khususnya kami ingin mendoakan kegiatan pemerintah di dalam menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Biarlah Bapa Engkau yang memimpin dan membimbing
baik para ilmuwan, para peneliti, untuk dapat menemukan vaksin yang sesuai dengan kebutuhan di negara kami. Bapak, pada saat ini pun kami ingin berdoa khususnya untuk keluarga Bapak Edward Tunilan. Biarlah Engkau membimbing mereka di dalam terjadinya terpaparnya anak Jimmy karena virus COVID-19 ini. Biarlah hasil tes swab yang telah dilakukan untuk keluarga ini memberikan hasil yang baik. Dan biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi atas keluarga Edward Tunilan ini. Bapak, kami serahkan setiap langkah dari pemerintah untuk penekanan virus ini. Biarlah kami selaku warga negara mau melakukan apa yang diperintahkan, dan biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi. Biarlah kami terus menjadi warga yang baik, semuanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Engkau urapi para peneliti dengan roh budi akal hikmat yang daripada-Mu. Biarlah kuasa dan kekuatan-Mu yang menaungi juga para ahli medis di dalam mereka melakukan penyembuhan terhadap pasien-pasien yang terpapar virus COVID-19 ini. Berikan kesehatan prima bagi para medis, Bapak. Biarlah mereka dapat menyembuhkan, bukannya mereka terpapar oleh virus ini. Bapak, pada saat ini pun kami ingin mendoakan ibadah onsite di GKI Pasir Koja yang sudah dimulai dari bulan Agustus. Biarlah Bapak Engkau yang memimpin, membimbing, baik Pendeta Rahmadi, baik kami Majelis Jemaat, baik anggota Jemaat GKI Pasir Koja, baik aktivis, baik pegawai, semuanya Bapak, biarlah Engkau yang menaungi, melingkupi kami, sehingga kami pun terhindar dari COVID ini. Bapak, biarlah ibadah onsite ini dapat terus dilakukan. Biarlah Engkau memberkati kami, supaya kami dapat terus melakukan ibadah onsite ini. Bapak, kami pun ingin berdoa bagi pekerjaan, bagi usaha dari jemaat maupun simpatisan GKI Pasir Koja di dalam pelambatan ekonomi di negara kami ini. Biarlah Bapak membukakan pintu-pintu berkat-Mu untuk jemaat dan simpatisan GKI Pasir Koja. Biarlah kami dapat bersyukur atas apa yang kami dapat melakukan, kami dapat berkarya, dan kami dapat bekerja dengan baik. Kau juga pimpin para pemilik usaha, biarlah mereka pun takut akan Engkau, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan. Begitu juga kami ingin berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, Bapak, di dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Biarlah Engkau berikan kepada mereka semangat untuk mau belajar dengan baik. Biarlah Engkau pimpin mereka untuk dapat terus menimba ilmu dari guru-guru yang sudah menyiapkan materi maupun rencana-rencana kegiatan pembelajaran. Biarlah semuanya hanya dalam lindungan dan pimpinan-Mu. Bapa, inilah doa kami. Biarlah Bapa sambut, Bapa terima doa kami. Karena doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup.
kami telah berdoa. Bapa di dalam surga, yang kukenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini juga ya Tuhan, kami hendak berdoa khususnya bagi negara Indonesia yang pada saat sekarang ini sedang mengalami problem yang cukup pelik, khususnya di dalam mengatasi COVID-19 ini. Engkau tahu ya Tuhan, bahwa masalah ini sangat mempengaruhi kehidupan negara Indonesia ini. Dan pada khususnya kami hendak berdoa untuk pemerintah negara Republik Indonesia, para pejabat-pejabat baik dari tingkat atas maupun bawah, baik presiden, gubernur, kemudian juga wali kota, bupati, camat, dan lain-lain. Kiranya Tuhan berkati mereka semua pada saat menjalani pemerintahan ini ya Tuhan, supaya mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, supaya negara kita dapat pulih kembali kondisinya. Bapak surga, kami juga berdoa untuk kehidupan ekonomi di negara kami ini ya Tuhan, di mana dengan adanya COVID ini sangat mempengaruhi keadaan ekonomi kita. Dan saat sekarang ini keadaan ekonomi kita sedang jatuh ya Tuhan. Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, banyak karyawan yang di PHK, dan banyak hal-hal lain ya Tuhan, sehingga kehidupan ekonomi ini tidak baik. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau dapat membantu dan menolong mereka semua ya Tuhan, supaya kehidupan ekonomi dapat pulih kembali, dapat bangkit kembali, supaya kehidupan mereka dapat terjamin kembali. Tidak ada problem dan masalah kembali terhadap kehidupan ekonominya ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, dengan keadaan masyarakat sosial kita ya Tuhan, di mana Engkau tahu Tuhan, bahwa saat sekarang ini sosial kehidupan masyarakat kita banyak mengganggu mereka ya Tuhan, sehingga banyak masyarakat kita yang jatuh miskin, bahkan mereka yang banyak menjadi kehidupan mereka sangat menyakitkan bagi mereka ya Tuhan, karena kondisi sosial mereka dengan adanya COVID-19 ini sangat memberatkan mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau dapat menolong dan membantu mereka juga ya Tuhan, supaya kehidupan sosial mereka dapat pulih dan bangkit kembali ya Tuhan. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk kehidupan politik kita, bangsa Indonesia, khususnya bahwa kita akan memasuki pilkada yang tidak lama lagi ya Tuhan, di mana diperkirakan pilkada akan dilakukan bulan Oktober. Kiranya Tuhan tolong ya Tuhan, kiranya Tuhan dapat membantu dan menolong jalannya pilkada ini ya Tuhan, supaya pilkada dapat berjalan dengan baik, lancar. Dan khususnya ya Tuhan, kiranya Tuhan dapat memilih, yaitu calon-calon sebagai kepala daerah ini yang berkenan di hadapan Engkau, yang takut kepada Engkau, yang mana mereka saat menjalankan
sebagai pemimpin di daerah. Mereka dapat memimpin daerahnya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, tidak melakukan korupsi dan nepotisme serta yang lainnya, supaya pemerintahan di daerah-daerah tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Itulah permohonan doa kami ya Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di dalam surga, kembali ya Bapa, kami datang kepadamu, kami mendoakan untuk pelayanan di Gereja Pasir Koja dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan tolonglah ya Tuhan, di mana di dalam masa pandemi ini banyak yang harus dibatasi, sehingga kami harus kreatif ya Tuhan. Tolonglah kepada kami semua, para aktivis, komisi, dan majelis ya Tuhan, supaya bisa menciptakan yang kreatif untuk menyentuh dalam kebaktian kepada jemaat, memberikan yang kepada jemaat yang terbaik ya Tuhan, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu. Dengan keadaan seperti ini, Engkau masih dapat memberikan karya yang baik pada kami ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, tanpa pertolongan dari-Mu kami tidak akan mampu apa-apa. Berilah hikmat ya Tuhan kepada anak-anak muda ya Tuhan, sehingga mereka dengan penuh kreatif dapat membantu kepada kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Tuhan Yesus kami mohon, karena tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan bisa apa-apa. Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini hanya kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya kepadamu ya Bapa. Kami serahkan pokok doa ini hanya ke tangan-Mu saja, dan kami berdoa ya Bapa agar setiap hari kami terus mengucap syukur kepadamu, dapat terus melayani-Mu ya Bapa dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Ini kami ya Bapa, atas kesalahan yang mungkin kami masih sering lakukan dalam kehidupan kami, masih kami biasa melakukannya Bapa. Ampuni kami ya Bapa agar kesalahan-kesalahan kami atau dosa-dosa kami tidak dilakukan kembali dan tidak diulangi kembali ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Aili. Terima kasih Pak Elkana. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Terima kasih Pak Ilim. Terima kasih Elkana udah jadi. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Elkana. Iya. Selamat ada malam. Om Thomas, hai Om. Ada Bu Helna juga. Helna, apa kabar? Ada Bu Kensi. Ini Bu Kensi. Iya. Bu Helna belum ada suara nih. Iya, ya, ada selamat suaranya. malam. Oke. Bapak Ibu, saya permisi les ya. Ya, Bu Idia. Ya, sampai ketemu besok. Pas jadi. Iya. Cuk, Yuk. nanti saya akan tugas tanggal 18. Ciu tanggal 19.